Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi yaitu pengangguran friksional. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Aziza Salsabila Fauzi dari kelas 11 MIPA 3. Nah, pada materi pengangguran friksional ini, kita akan membahas 5 topik pembahasan. Untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan penyebab dari pengangguran. Topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang dampak pengangguran. Topik pembahasan yang ketiga, jenis-jenis pengangguran. Topik pembahasan yang keempat, pengangguran friksional. Dan topik pembahasan yang kelima, yaitu solusi untuk mengatasi pengangguran. Nah, sebelum kita membahas apa itu pengangguran friksional, apa hal penyebab dari pengangguran friksional itu, dan cara mengatasi pengangguran friksional itu, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari pengangguran itu secara umum. Nah, pengertian dari pengangguran secara umum yaitu situasi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, namun belum berhasil untuk mendapatkan pekerjaan yang ia lamar atau yang ia inginkan. Nah, pada slide sebelumnya kita udah membahas pengertian dari pengangguran secara umum. Sekarang kita membahas tentang pengertian pengangguran menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Sukirno. Beliau berpendapat bahwa pengangguran itu adalah tenaga kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan, namun belum berhasil untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, menurut ahlinya itu Nanga. Beliau berpendapat bahwa pengangguran itu adalah keadaan seseorang di mana dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak masuk ke dalam angkatan pekerjaan, namun dia sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Nah, kita kan udah tahu apa saja pengertian umum dari pengangguran dan pengertian para ahli dari pengangguran itu. Kita harus tahu apa saja penyebab dari pengangguran secara umum. Nah, penyebab dari pengangguran secara umum ini, yang pertama ada angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, di mana maksudnya di sini adalah tenaga kerja lebih besar dari lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah atau di suatu negara. Yang kedua, SDM tidak berkualitas. Mengapa SDM tidak berkualitas? Karena pada suatu perusahaan, terkadang mereka merekrut tenaga kerja yang memiliki pendidikan minimal SMA. Namun, untuk para tenaga kerja yang memiliki pendidikan hanya di bawah SMA seperti SMP dan SD, kemungkinan besar mereka akan menjadi seorang pengangguran. Selanjutnya, teknologi menggantikan manusia. Contohnya yaitu mencuci pakaian. Dulu kita mencuci pakaian dengan menggunakan tangan secara manual, dan sekarang sudah ada yang menggantikannya, yaitu dengan menggunakan mesin cuci yang memiliki kelebihan lebih praktis dan juga lebih cepat. Selanjutnya yaitu persaingan pasar global. Persaingan pasar global ini yaitu di mana perusahaan asing membangun perusahaannya di Indonesia, namun mereka merekrut tenaga kerjanya dari negara mereka atau tenaga kerja asing, tidak merekrut dari tenaga di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah memberhentikan TKI ke luar negeri. Biasanya ini karena faktor pandemi salah satunya, pandemi COVID-19. Selanjutnya, terlalu tinggi harapan kerja, ada PHK. PHK adalah pemutusan hubungan kerja, di mana PHK ini biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan, di mana mungkin mereka mem-PHK semua karyawannya dan mengakibatkan semua karyawannya atau hampir semua karyawannya menjadi seorang yang pengangguran. Selanjutnya, kemiskinan. Kenapa ya kemiskinan? Karena dengan kemiskinan, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan karena itu mereka tidak punya keahlian ataupun keterampilan untuk bisa bekerja pada suatu perusahaan. Nah, kita udah tahu kan penyebab apa saja dari pengangguran itu, kita harus tahu juga dampak negatif dari pengangguran itu. Nah, dampak yang pertama, meningkatkan angka kriminalitas. Kenapa ya meningkatkan angka kriminalitas? Karena
Pada saat mereka menganggur, mereka tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dengan cara itu mereka mencuri ataupun mengambil hak orang lain. Selanjutnya, memunculkan konflik antara rakyat dengan pemerintah, yaitu rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah karena pemerintah eh, tidak dapat membantu rakyatnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, kesenjangan kesempatan kerja. Yang keempat, seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Nah, seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan ini biasanya diakibatkan karena terlalu lamanya menganggur, sehingga kemampuan atau keahlian yang mereka miliki semulanya tidak mereka asah dalam kegiatan mereka sehari-hari, makanya menyebabkan kehilangan keahlian atau keterampilan tersebut. Selanjutnya, menurunkan daya saing, meningkatkan kemiskinan. Nah, meningkatkan kemiskinan karena mereka setiap harinya menganggur, mereka tidak bisa mendapatkan uang dan berakibatlah mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri ataupun keluarga mereka. Nah, dari sini dapat mengakibatkan kemiskinan dan juga konflik dalam rumah tangga. Seperti dampak pengangguran yang terakhir. Selanjutnya ada kesenjangan sosial dan ada kondisi politik negara yang tidak stabil. Nah, kita udah tahu dampak-dampak pengangguran itu kan. Nah, sekarang kita bahas nih jenis-jenis pengangguran apa saja ya jenis-jenis pengangguran itu. Nah, jenis pengangguran yang A yaitu berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya yang pertama yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini terjadi akibat perubahan musim. Yang kedua, pengangguran deflasional. Pengangguran ini diakibatkan karena jumlah tenaga kerja yang tinggi, namun lapangan pekerjaannya sedikit. Yang ketiga yaitu pengangguran voluntary. Pengangguran voluntary ini adalah pengangguran yang diakibatkan seseorang memilih untuk tidak bekerja. Yang keempat, ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini adalah pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi ataupun PHK atau pemutusan hubungan pekerjaan. Nah, penyebab yang kelima yaitu pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini biasanya terjadi karena perubahan sektor ekonomi. Yang keenam, ada pengangguran teknologi. Jadi pengangguran teknologi ini adalah kemajuan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu contohnya mesin cuci. Yang ketujuh yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah terjadi akibat peralihan atau transisi. Nah, yang B yaitu berdasarkan lama waktu bekerja. Berdasarkan lama waktu bekerja ini terbagi tiga. Yang pertama, open unemployment atau pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaannya. Nah, faktor dari pengangguran terbuka ini atau open unemployment ini biasanya dari diri sendiri seperti malas dan juga karena tidak adanya lowongan pekerjaan. Yang kedua yaitu underemployment. Underemployment ini adalah setengah menganggur, di mana situasi ini orang bekerja namun tenaganya tidak dimanfaatkan atau tidak diukur dari jam kerja mereka. Contohnya yaitu kuli angkut. Nah, yang ketiga yaitu disguised employment. Disguised employment atau pengangguran terselubung ini adalah pengangguran karena tenaga kerja tidak bisa bekerja secara optimal. Penyebabnya ketidaksesuaian antara tenaga kerja dengan pekerjaannya. Contohnya, seorang lulusan D3 keperawatan, ia bekerja di sebuah perusahaan menjadi sekretaris. Nah, setelah kita membahas apa itu jenis-jenis dari pengangguran, apa saja jenis-jenis dari pengangguran, kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang terjadi karena pemindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lainnya, pekerjaan pekerjaan lainnya yang biasanya bertujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau mereka menganggap itu membuat hidup mereka menjadi lebih baik.
Nah, pengangguran friksional ini juga disebut dengan pengangguran peralihan atau pengangguran transisi. Nah, apa penyebab terjadinya pengangguran friksional itu? Yang pertama yaitu kurangnya informasi yang didapatkan tentang lowongan pekerjaan. Sekarang mungkin lowongan pekerjaan bisa kita dapat di situs media sosial lainnya, seperti kayak Instagram ataupun Facebook. Namun ada beberapa orang yang tidak memiliki handphone atau media sosial, makanya mereka kurang informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu pekerjaan yang mengundurkan diri karena alasan sakit ataupun, melahirkan atau hamil. Nah, yang ketiga yaitu seseorang berpindah tempat ke kota lain. Nah, contoh dari pengangguran, friksional ini yaitu seseorang yang awalnya bekerja ke pabrik tekstil, di pabrik tekstil, mereka berpindah pekerjaan ke tempat, pabrik plastik karena bagi mereka ini bertujuan agar harapan hidup mereka tuh menjadi lebih baik. Nah, kita harus tahu solusi dari pengangguran friksional ini. Nah, solusi dari pengangguran friksional ini bagi pemerintah yaitu untuk memperluas informasi tentang lowongan pekerjaan melalui situs-situs internet. Nah, kalau menurut saya nih, jangan ke situs-situs internet semuanya sih, karena terkadang ada orang-orang yang tidak memiliki handphone ataupun media sosial yang tadi gitu. Kalau masyarakat peka terhadap info tentang lowongan pekerjaan yang ada di medsos dan juga membagikan atau men-share ke orang-orang terdekatnya yang sedang mencari lowongan pekerjaan tersebut, gitu. Nah, kita udah membahas tadi pengertian pengangguran secara umum, pengertian pengangguran menurut para ahli, penyebab, dampak dari pengangguran, dan juga pengangguran friksional. Sekarang kita harus tahu bagaimana solusi untuk mengatasi pengangguran secara umum di negara kita. Berikut solusinya. Yang pertama, yaitu membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan modal usaha. Yang ketiga, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian. Yang keempat, melatih para pekerja untuk membuat usaha sendiri. Yang kelima, memberi penyuluhan kepada masyarakat. Dan yang keenam, melakukan pelatihan sertifikasi bagi tenaga kerja. Nah, kita tadi juga sudah membahas dari awal, yaitu pengertian, solusi, sampai ke solusi tadi. Semoga itu tuh bisa bermanfaat, bagi bagi yang menonton dan juga bagi saya sendiri. Mudah-mudahan, pengangguran di Indonesia semakin berkurang dan, mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.